Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan Rais dari PBA Stais Majlis Syuhada Jakarta. Di sini akan membawakan materi bahasa Arab kelas 11 yang berjudul dengan As-Sihat. Langsung saja untuk menyingkat waktu menyimak video ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa diberi kesehatan anak-anak. Di sini Bapak akan menyampaikan lanjutan materi yang kemarin, yang mana untuk kali ini kita akan membahas tentang maf'ul bih. Apa yang dimaksud dengan maf'ul dalam bahasa Arab dan contoh-contohnya serta latihan-latihannya. Sebelum itu kita pahami bersama, dalam bahasa Arab itu sungguhlah banyak kaidahnya. Kalau bahasa Indonesia itu dinamakan ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il, fa'il, maf'ul bih, dan dzaraf keterangannya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas apa itu maf'ul bih. Bisa dipahami ya anak-anak. Nah, sebelum itu Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Abdi, Anas, Aruma, Azura, Farid, ila akhir kullukum hadirun. Apa ya? Insyaallah. Barakallahu fikum. Wal an iftahul kitab safha kam safha khamsata wa ishruna, yaitu buka bukunya LKS. Ini buku LKS nya ya, dari hikmah, modul hikmah untuk madrasah aliyah kelas 11. Dibuka halaman 25. Saya akan membahas terkait maf'ul bih. Ada qiraah, bacaan qasirah, cerita pendek, dan diakhiri dengan kaidah. Oke. Pertama kita akan membahas bacaan terlebih dahulu. Yajibu 'alal murahikin. Itu judulnya yajibu 'ala murahikin, kewajiban seorang pemuda. Bisa kalian lihat semuanya. Teks tersebut menceritakan tentang apa sih kewajiban para pemuda zaman ini. Dan di dalam teks itu akan ada sebuah contoh dari SPOK, mana lebih khususnya lagi nanti pada maf'ul bih, yaitu objeknya. Bagaimana sih objek dalam bahasa Arab ini? Itu. Oke. Untuk pertama kita akan menerjemahkan. Awalan, pertama, ayata'ana walu al-ghada jayidan. Jadi untuk makan makanan yang bergizi, walghida jayidan wa allazi yahtawi 'alal mawad daruratil sihat. Jadi makanan yang bergizi itu untuk kebutuhan kesehatan kita anak-anak. Ila akhir. Summa ihfad hadhihi mufradat wa hadha kullukum yahfazu
minal ghidaul jayidan, itu gizi yang baik. Awalan mawadun makari, ad-darurah urgen atau penting, riyadah badaniyah olahraga, yatanawaluna makan konsumsi, yahtawi mengandung tadi, yumarisu berlatih, dan yanaluna mendapatkan sesuatu. Oke, di situ dijelaskan ada 3. Tadi di teksnya dijelaskan ada 3 kewajiban seorang pemuda. Yang kedua tadi yumarisun ariyadiyah badaniyah, untuk membiasakan olahraga yang rutin. Yang ketiga yanalu ar-raha kafiyan, beristirahat yang cukup. Oke, langsung saja ke yang mana materi inti kita di pertemuan kali ini bukan membahas tentang bagaimana cerita yang ada di situ, akan tetapi nanti anak-anak akan bisa memahami apa itu maf'ul bih. Seperti ya. Langsung aja dibuka halaman 25 tadi, 25. Itu disebutkan dalam kotak itu ya, maf'ul af'alu, ada madhi, ada mudhari, fa'il, kemudian maf'ul bih au jar majrur, atau sebuah kalimat yang sempurna bagaimana jadinya. Oke. Sini langsung aja. Diperhatikan tentang di papan tulis ya. Bapak akan membuat suatu kalimat SPOK, jadi anak-anak akan menjawab bagaimana itu objeknya. Ini ada sebuah kalimat di mana kalimat ini mengandung objeknya. Pertama, akala. Telah diketahui akala sini sesuai dengan tabel yang di halaman 25. Ini merupakan fi'il madhi. Mana fi'il madhi itu fi'il yang telah lampau. Bagaimana pertimbangannya nanti. Ahmad di sini fa'ilnya. Ahmad di sini sebagai pelaku. Al-Khubza sini maf'ul. Di sini keterangannya. Jadi di situ ada SPOK-nya. Bagaimana penerjemahannya ya, Pak? Ya, bagaimana penerjemahannya, Pak? Jadi seperti ini. Pertama kita menyebabkan awal. Akala. Sudah makan. Siapa yang sudah makan? Ahmad. Jadi Ahmad itu sudah makan. Apa yang dimakan Ahmad? Yaitu roti. Al-Khubza, roti. Kapan Ahmad itu makan roti? Nah, ketika waktu pagi hari subahan. Jadi ketika pada pagi harinya. Jadi di sini disebutkan al-maf'ul bih itu mempunyai ciri khusus berharokat fathah. Jadi setiap ada harokat fathah di akhir, bukan di kalimat di awal, itu dinamakan maf'ul bih, yaitu objek. Walaupun maf'ul bih itu banyak jenisnya, ada maf'ul bih mufrad cuma seperti khubza, dan ada bentuknya jar majrur, ada huruf mudhaf ilaihnya, ada berbentuk idhofah namanya, nanti itu akan kita pelajari setelahnya. Untuk kali ini maf'ul bih dulu bentuk kalimat. Sampai di sini bisa dimengerti ya?
Jadi maf'ul bih itu objeknya. Jadi apa ya namanya, sasaran yang akan dikenai si pelaku tersebut. Misalkan Ahmad sedang memukul kucing. Nah, jadi kucingnya di sini menjadi objeknya kalau bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Arabnya doroba Ahmad al-kitta. Jadi mempunyai harokat yang fathah seperti itu ya. Bisa dipahami di sini. Sampai di sini kita, jika sudah bisa didiskusikan terkait teks tersebut, bisa anak-anak mencari satu orang, mungkin satu maf'ul, dan bisa langsung tunjuk tangan. Ya silakan, sebagai penilaian apakah kalian semua paham atau tidak, seperti itu. Oke, lanjut. Oh ya Ahmad, gimana? Yumarisu Aryadah ini maf'ul. Oh Masya Allah, itu disebutkan membiasakan, harus kita membiasakan berolahraga. Kita itu sebagai pelaku olahraga itu maf'ul bih. Masya Allah, Ahmad sudah paham. Oke, selainnya bisa diberi contoh badannya Ustaz, atau badannya si Gilang salah, badannya bukan suatu maf'ul bih, karena itu walaupun dia berharokat fathah, tapi setelah riyadhah itu bukan bersifat maf'ul bih, tapi bersifat na'at man'ut. Nanti akan dipelajari setelahnya. Jadi kita belum nyampe pelajaran itu. Jadi yang pertama, si Ahmad itu seperti Ahmad bisa menjawab riyadhah. Pak, tadi kok ada katanya harokatnya fathah itu harus maf'ul bih. Oh tidak seperti itu. Jadi kita harus melihat apakah ada fa'ilnya terlebih dahulu di depannya, baru objeknya. Seperti itu. Jadi kita harus urut seperti itu ya, untuk membentuk suatu kalimat dalam berbahasa Arab. Oke, setelah itu kita akan mencoba membuat contoh lain. Bisa dilihat teksnya tersebut, yanalu ar-roha itu yanalu fi'il mudhari, yang mana artinya memerlukan, kita memerlukan. Lu itu kita, wow dong ya. Dan ar-roha, nah disinilah roha ini sebagai maf'ul, yaitu istirahat yang cukup tadi. Nah itu suatu objek yang terdapat pada teks bacaan qiraah al-qasirah, judulnya yajibu alal murahikin, di halaman ke 23. Itu ya, untuk pertemuan kali, apakah teman anak-anak semua memahamin maf'ul bih ini? Oh paham Pak. Oke, untuk itu Bapak akan mencari pelajaran tugas di rumah untuk dikerjakan, yang mana tugas ini akan kita periksa bareng-bareng pekan depan tentang maf'ul bih, mana tentang objek tadi. Oke, bisa dibuka halaman 26, sudah ada latihan tamrinat, bisa anak-anak kerjakan, sebuah evaluasi sebagai pengingat di rumah nanti bagaimana kok bisa diterapkan maf'ul bih ini, bisa paham untuk materi selanjutnya bagaimana diterapkannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya Muhammad, fadhol tanya. Pak, gimana caranya kalau kita tahu itu maf'ul bih ataupun keterangan Pak, kan harokatnya sama itu. Wah bagus pertanyaan Muhammad. Jadi Bapak sampaikan, kalau namanya maf'ul bih itu dia setelah fa'il ya, biasanya ya setelah fa'il. Ada kaidah-kaidah khusus yang menjelaskan itu setelah ada yang langsung ke setelah fi'il
dan lain sebagainya. Itu ada khusus, tapi untuk kali ini khusus ke ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada bagi yang belum paham, jangan malu bertanya, karena malu itu akan membawa kita penyesalan di kemudian akhir. Kemudian sampai di sini, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan doa kafaratul majelis. Selamat mengerjakan tugasnya agar anak-anak semua mengingat materi yang sudah diajarkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua para calon pendidik bahasa Arab terkhusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Ikhwan Nur Rais.